Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya di sini akan sedikit menjelaskan atau lebih tepatnya mendiskusikan ya teman-teman tentang pengertian pengembangan kurikulum serta model-model yang ada di dalam kurikulum tersebut gitu ya teman-teman. Ya, saya perkenalan dulu ya teman-teman. Saya Deniko Mahardani dari kelas 2018 STKIP PGRI Lumajang, teman-teman. Ya, langsung saja pada pokok pembahasan kali ini, teman-teman. Model pengembangan kurikulum. Ya, kita sudah belajar model, teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa definisi model? Ya, seperti yang kita tahu, model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari suatu konsep. Bisa dibilang seperti itu adalah model. Jadi, jadi definisi model itu ada banyak. Salah satunya adalah seperti itu. Sedangkan model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, serta mengevaluasi suatu kurikulum. Jadi ada 3 langkah yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kita dalam model pengembangan itu harus mendesain, menerapkan, atau mengevaluasi, teman-teman. Gitu. Jadi bisa dibilang model pengembangan kurikulum itu suatu proses sistem perancangan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan, teman-teman. Gitu ya. Saya rasa untuk model pengembangan secara definisi teman-teman sudah paham ya. Saya rasa seperti itu ya. Langsung saja pada macam-macam model pengembangan kurikulum, teman-teman. Ya. Yang pertama adalah the administrative model. Ya, the administrative model ini adalah model yang dibuat paling lama, teman-teman, dan paling banyak dikenal. Kenapa mas kok diberi nama model administratif gitu? Karena ini dibuat oleh pejabat-pejabat tinggi tingkat atas, teman-teman, yang membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum gitu. Jadi para administrator pendidikan yang ini membuat. Jadi ini seperti sentralisasi, teman-teman. Yang bawah ngikuti yang atas. Jadi desentral. Paham kan maksud saya? Jadi berpusat pada satu titik gitu. Kalau yang the administrative modeling, teman-teman. Sedangkan yang kedua, the grassroots model lah. Ini kontradiksi terhadap model yang pertama, teman-teman, atau bisa dibilang berlawanan, teman-teman. Ini model pertama inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum gitu. Ini bukan model pertama, teman-teman, tapi ini model pertama yang diinisiatifkan oleh pengembangan kurikulum, tapi dari bawah gitu, dari para guru-guru yang ada di bawah, teman-teman, dari para guru-guru yang banyak, teman-teman. Jadi tidak desentralisasi, teman-teman, gitu. Dan yang ketiga, teman-teman, itu ada Beckham System, teman-teman. Ya, model ini dikembangkan oleh seorang ahli, teman-teman, ahli kurikulum yang bernama Beckham. Kayak pemain sepak bola ya, teman-teman, Beckham ya, teman-teman. Ya, ya, Beckham ini mengembangkan 5 hal yang di dalam pengembangan kurikulum ya, teman-teman. Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup dalam kurikulum tersebut. Jadi penting, teman-teman. Wilayah itu area lingkup, memperhatikan ini Beckham, teman-teman. Wilayah. Yang kedua, personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Jadi wilayah, orangnya. Yang ketiga adalah organisasi atau prosedur pengembangan kurikulum. Jadi organisasi-organisasi yang terdapat di dalam kurikulum tersebut harus diperhatikan, teman-teman. Yang keempat adalah implementasi atau prakteknya kurikulum tersebut, teman-teman, gitu. Yang kelima adalah evaluasi, teman-teman. Ya gitu. Kalau sudah diimplementasi pasti ada evaluasi, teman-teman. Gitu. Ya, 5 hal yang perlu diperhatikan oleh pengembangan kurikulum menurut Beckham, teman-teman. Gitu. Yang ke D, teman-teman. The demonstrasi model gitu. Model ini datangnya
idenya dari bawah teman-teman, grassroots. Sama seperti grassroots tadi teman-teman, semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang luas gitu teman-teman. Kalau hampir sama antara grassroots dengan demonstran model teman-teman gitu. Terus yang adalah Taba is inverted model itu teman-teman. Menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dengan secara deduktif gitu. Tahu kan apa deduktif? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan apa itu deduktif. Seorang mahasiswa pasti tahu itu apa deduktif itu teman-teman. Ya, Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurut pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreatif guru adalah bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari suatu model tradisional teman-teman. Gitu. Itu menurut Taba teman-teman. Terus ini ada pengembangan lagi Roger Interpersonal Relationship Model teman-teman. Meskipun Roger itu bukan ahli pendidikan teman-teman, tetapi ahli psikoterapi teman-teman. Jadi dia berpendapat bahwa konsepnya tentang pengembangan dan perubahan individu dalam bidang pendidikan ini membimbing individu juga teman-teman, juga bisa diterapkan. Jadi ini lebih berpatok pada pembimbing individu teman-teman. Menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan teman-teman. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut teman-teman gitu. Terus yang terakhir adalah the System Action Research Model teman-teman. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial gitu. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, kelompok sekolah, dan masyarakat. Jadi ini didasari oleh beberapa hal, dipengaruhi oleh beberapa hal ya teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tersebut teman-teman. Gitu. Kurikulum dikembangkan dalam suatu harapan warga masyarakat, orang tua, tokoh, dan tadi teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau belum jelas masalah ini biar dijelaskan oleh pemateri sesudah saya teman-teman. Mungkin kalau hanya pertama apa sih pengembangan kurikulum, teman-teman sudah tahu apa yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Yaitu lanjut kepada materi selanjutnya teman-teman tentang pengertian evaluasi kurikulum teman-teman. Ya, saya akhiri. Walau muafiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.